Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Dinda Nur Latifah dengan NPM 182165005 dari kelas C Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tokoh ahli ekonomi yaitu William Stanley Jevons. William Stanley Jevons merupakan seorang pemikir neoklasik mazhab Cambridge. Yang akan dibahas di sini adalah tentang biografi William Stanley Jevons, keluarga William Stanley Jevons, karir William Stanley Jevons, pendidikan dan penghargaan William Stanley Jevons, dan juga pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh William Stanley Jevons. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang biografi dari William Stanley Jevons. William Stanley Jevons lahir di Liverpool, Britania Raya, tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 1835. Ia merupakan seorang warga negara Inggris. William Stanley Jevons merupakan seorang ahli ekonomi dan pemikir asal Inggris. Bukunya yang berjudul The Theory of Political Economy pada tahun 1871 merupakan awal dari metode matematik dalam ekonomi. Buku tersebut memuat kasus bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas itu memerlukan matematika. Ia sangat gemar menulis sebuah paper tentang ilmu pengetahuan. Jevons banyak berkontribusi pada ekonomi dan logika, termasuk melalui papernya yaitu yang berjudul A General Mathematical Theory of Political Economy yang ditulis pada tahun 1862. Dikatakan beberapa kontribusi Jevons untuk ekonomi yang menjadi doktrin paling utamanya adalah yang pertama, Jevons menentang model klasik ortodoks yang mengatakan bahwa biaya menentukan nilai. Dia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Menger, namun dengan cara yang berbeda, yaitu pemikiran dan penelitian berkali-kali membuat saya menemukan suatu yang baru, yakni nilai tergantung sepenuhnya kepada utilitas, kata Jevons. Yang kedua adalah doktrin Ricardian bahwa nilai ditentukan oleh tenaga kerja atau biaya produksi tidak bisa diterima. Jevons mencatat bahwa pengeluaran tenaga kerja atau kapital tidak berpengaruh pada nilai suatu barang. Pembahasan yang kedua adalah tentang keluarga William Stanley Jevons. William Stanley Jevons merupakan anak dari pasangan Thomas Jevons dan Mary Anne Roscoe Jevons. Sang ayah merupakan seorang ilmuwan handal sekaligus seorang penulis di bidang ekonomi. Sedangkan ibu Jevons merupakan anak dari William Roscoe yang merupakan seorang bankir Inggris, pengacara, dan pernah menjadi anggota parlemen di Inggris. William Stanley Jevons menikahi seseorang bernama Harriet Ann Tyler Jevons yang merupakan anak dari John Edward Tyler, pendiri dan pemilik Manchester Guardian Inggris. Jevons dan Tyler dikaruniai dua orang anak, yaitu Herbert Stanley Jevons yang merupakan anak laki-laki dan Harriet Winfried Jevons yang berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu karir dari William Stanley Jevons. Karya Jevons bersama dengan penemuan serupa yang dibuat oleh Carl Menger di Wina pada tahun 1871 dan oleh Leon Walras di Swiss pada tahun 1874 menandai pembukaan periode baru dalam sejarah pemikiran ekonomi. Kontribusi Jevons terhadap revolusi marginal ekonomi di akhir abad ke-19 membangun reputasinya sebagai ahli ekonomi politik dan ahli logika terkemuka pada saat itu. Jevons menghentikan studinya tentang ilmu alam di London pada tahun 1854 untuk bekerja sebagai assayer di Sydney, di mana ia memperoleh minat dalam ekonomi politik. Kembali ke Inggris pada tahun 1859, ia lalu menerbitkan teori matematika umum tentang ekonomi politik pada tahun 1862, menguraikan teori nilai utilitas marginal dan kejatuhan serius dalam nilai emas pada tahun 1863.
Bagi Jevons, kegunaan atau nilai bagi konsumen unit tambahan suatu produk berbanding terbalik dengan jumlah unit produk yang sudah dimilikinya, setidaknya di luar beberapa kuantitas kritis. Jevons menerima pengakuan publik atas karyanya pada The Coal Question tahun 1865, di mana ia meminta perhatian pada habisnya pasokan batu bara Inggris secara bertahap dan juga mengemukakan pandangan bahwa peningkatan efisiensi produksi energi mengarah pada konsumsi yang lebih banyak, bukan lebih sedikit. Pandangan ini sekarang dikenal sebagai paradoks Jevons, dinamai menurut namanya. Karena pekerjaan khusus ini, Jevons saat ini dianggap sebagai ekonom pertama dari beberapa posisi yang mengembangkan perspektif ekologis tentang ekonomi. Karya terpentingnya tentang logika dan metode ilmiah adalah Principles of Science pada tahun 1874 serta The Theory of Political Economy pada tahun 1871 dan juga The State in Relation to Labor pada tahun 1882. Di antara penemuannya adalah piano logika dan komputer mekanis. Selanjutnya yaitu tentang pendidikan dari William Stanley Jevons. Saat usianya baru menginjak 15 tahun, ia bersekolah di University College of London dan 2 tahun kemudian ia mendapatkan tawaran yang tak terduga untuk menjadi seorang penguji nilai logam di Australia. Tetapi setelah kurang lebih 5 tahun, ia tinggal di Australia dan menjadi penguji nilai logam, ia kembali ke Inggris dan melanjutkan pendidikannya sambil terus-menerus membuat paper tentang ilmu pengetahuan. Pembahasan selanjutnya tentang penghargaan William Stanley Jevons. Ia mendapatkan penghargaan yaitu menjadi politisi ekonomi dan pemikir ulung di akhir abad ke-19 dengan karya bukunya yang berjudul The Theory of Political Economy pada tahun 1871. Buku tersebut memuat kasus bahwa ekonomi sebagai ilmu pengetahuan yang berfokus pada kuantitas itu memerlukan matematika. Jevons juga terpilih sebagai seorang profesor bidang logika dan mental dan filosofi moral karena mempublikasikan temuannya pada tahun 1682 dalam sebuah artikel dengan judul A General Mathematical Theory of Political Economy yang ditulis pada tahun 1862. Dan yang terakhir mengenai pemikiran-pemikiran William Stanley Jevons. Jevons memulai karyanya dengan membicarakan faktor yang menentukan nilai atau harga melalui konsep kalkulus. Menurutnya, yang menentukan harga atau nilai adalah utilitas atau berapa banyak utilitas, bukan tenaga kerja atau biaya. Dia mencontohkan dengan menggunakan air yang dianalisis secara marginal. Dia mengatakan bahwa kita hanya bisa mengatakan bahwa air pada jumlah tertentu adalah sangat dibutuhkan, dan setiap penambahan kuantitas air akan menghasilkan derajat utilitas yang bervariasi. Tetapi di luar titik tertentu, utilitas tersebut akan hilang, kata Jevons pada tahun 1965. Jevons juga mengembangkan teori perilaku konsumen. Dia mengatakan bahwa individu akan cenderung membeli dan menggunakan beragam barang dan jasa sehingga utilitas marginalnya adalah sama untuk masing-masing produk. Ternyata saat ini para ekonom mengeneralisasikan prinsip Jevons untuk menunjukkan bahwa individu mengalokasikan pendapatan mereka sehingga utilitas marginal setiap produk disetarakan sesuai dengan harga produknya. Selain pemikiran-pemikiran yang telah disebutkan tadi, ada beberapa yang merupakan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan William Stanley Jevons yang lainnya. Di antaranya adalah yang pertama pada tahun 1862, yaitu tentang teori matematika umum ekonomi politik. Lalu pada tahun 1863 tentang penurunan nilai emas yang serius. Pada tahun 1864 tentang logika murni atau logika kualitas selain kuantitas. Pada tahun 1865 tentang The Coal Question.
tahun 1869 tentang substitusi serupa prinsip penalaran sejati, pada tahun 1870 tentang pelajaran dasar tentang logika. Pada tahun 1871 ada pajak pertandingan masalah keuangan dan teori ekonomi politik. Sedangkan pada tahun 1874 tentang Principles of Science. Pada tahun 1875 tentang uang dan mekanisme pertukaran. Baiklah, semua pembahasan materi sudah saya sampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan jelaskan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Thank you for watching this video. Stay safe and stay healthy everyone. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.